Assalamualaikum teman-teman. Setiap tanggal 13 Desember kita memperingati Hari Nusantara yang sering disingkat sebagai Harnus. Ini adalah hari istimewa di mana kita memperingati keutuhan wilayah NKRI yang merupakan kesatuan antara daratan dan lautan. Menentukan batas laut bukanlah hal yang mudah, karena laut tidak bisa dipatok, beda dengan darat. Batas-batas laut adalah batas-batas imajiner yang ditentukan melalui koordinat-koordinat astronomis. Nah, peringatan Hari Nusantara ini yang jatuh pada tanggal 13 Desember adalah dalam rangka memperingati deklarasi yang dilakukan oleh Insinyur Juanda sehingga dikenal dengan Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini menjadi bahan bagi perundingan kita di Forum PBB untuk menentukan batas-batas maritim internasional, sehingga keberhasilan kita di konferensi PBB yang ketiga di tahun 1982 ini sangat mempengaruhi dari hukum laut dunia. Deklarasi Juanda masuk dalam satu bab tertentu dengan pasal 46 sampai dengan 54. Baik, sebelum sampai di situ, mari kita tengok dulu sejarah mengenai batas laut. Pada abad pertengahan berkembang pemikiran bahwa laut tidak boleh dimiliki oleh siapapun atau res nullius, karena laut adalah milik bersama, res communis. Bahkan dulu ada doktrin Grotius yang menyatakan bahwa mare liberum, yang berarti laut hanya bisa terjadi melalui possession, yaitu melalui okupasi pada tahun 1493. Kemudian Paus Alexander VI menyatakan bahwa laut sebelah barat meridian adalah milik Spanyol, sedangkan bagian timur adalah milik Portugal. Pembagian ini lalu dikukuhkan dalam perjanjian Tordesillas tahun 1494 yang dikenal dengan Tordesillas Treaty. Tordesillas Treaty ini muncul akibat adanya perdebatan antara Spanyol dan Portugal mengenai bagian-bagian laut di wilayahnya. Dalam perkembangannya, tidak hanya Spanyol dan Portugal yang ingin memperoleh bagian besar dari laut, tetapi juga negara-negara pantai yang lain. Laut bukan lagi mare liberum, tetapi mare clausum, yaitu laut dapat dimiliki oleh negara-negara pantai. Setelah Perang Dunia Pertama, negara-negara mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam laut. Negara-negara pantai, yaitu negara yang berbatasan langsung dengan laut, menganggap laut di depannya adalah miliknya. Kala itu belum ada ketetapan atau aturan mengenai batas laut. Tidak ketinggalan juga Belanda sebagai bangsa penjelajah dunia juga mengklaim atas batas laut, terutama untuk batas laut di negeri jajahannya, yaitu di Nusantara. Belanda sebagai penjajah Nusantara menyadari akan potensi laut di Kepulauan Nusantara, lantas mengeluarkan aturan yang disebut dengan Territorial Zin Ong Maritim Kringen Ordinanti 1939 atau disingkat TZMKO 1939. Hingga awal proklamasi tahun 1945, ordonansi ini masih dipakai, yang menyebabkan wilayah laut Indonesia menjadi sangat sempit dan terbatas. Hal ini dikarenakan bahwa setiap pulau di Indonesia hanya bisa memiliki 3 mil laut
dari garis pantai. Dengan demikian, setiap kapal asing bebas berlayar di luar 3 mil tersebut, sehingga banyak perairan yang menjadi laut bebas. Hal ini menjadikan Indonesia terkungkung oleh aktivitas pelayaran internasional yang kadang merugikan Indonesia. Kita tidak berdaulat atas laut kita sendiri. Pada sidang Dewan Menteri tahun 1957 dibahas soal perairan negara Republik Indonesia yang akan menjadi bahan di sidang hukum laut internasional yang pertama di Jenewa, Swiss, yaitu pada bulan April 1958. Pada sidang Dewan Menteri ini, tepatnya pada tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia tanpa memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Republik Indonesia. Pernyataan ini kemudian dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Pada akhirnya, sidang Dewan Menteri memutuskan yaitu penentuan batas lautan teritorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Tahun 1958 diselenggarakan Konferensi Hukum Laut di Jenewa, yaitu tanggal 24 Februari hingga 29 April. Konferensi ini disebut sebagai Konferensi PBB pertama tentang hukum laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea. Konvensi yang diselenggarakan oleh Komite Hukum Internasional atau International Law Committee (ILC) dihadiri oleh 86 negara. Konferensi ini bertujuan untuk membahas kodifikasi hukum-hukum, kebiasaan, dan membantu perkembangan progresif dari hukum internasional. Indonesia maju dengan delegasinya Dr. Mukhtar Kusuma Atmaja menyampaikan asas penentuan batas lautan teritorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau negara Indonesia. Ini adalah wujud perjuangan Indonesia di kancah hukum internasional. Konferensi itu sendiri berakhir dengan menghasilkan 1. Konvensi mengenai hukum laut wilayah dan zona tambahan. 2. Konvensi mengenai laut lepas atau high seas. 3. Konvensi mengenai perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas. 4. Konvensi mengenai landas kontinen. Kemudian pada tahun 1960 diselenggarakan Konvensi Hukum Laut yang kedua atau UNCLOS II, membahas khusus lebar laut wilayah, tetapi konferensi ini gagal menetapkan batas wilayah laut. Beberapa hal yang dibahas antara lain dalam konferensi ini adalah rezim selat, hak negara pantai di bidang perikanan laut. 3. Pendefinisian landas kontinen secara pasti. Dan 4. Perjuangan Indonesia terhadap wawasan Nusantara. Terakhir, pada tahun 1982 diselenggarakan kembali Konferensi Hukum Laut yang ketiga tentang hukum laut yang ada di Montego Bay. Konferensi yang diselenggarakan di Montego Bay ini berlangsung sangat lama, yaitu 90 minggu. Konferensi yang berakhir pada tanggal 10 Desember 1982 ini dihadiri 160 negara dengan 5.000 delegasi. Ini merupakan konferensi terlama dan terbesar yang pernah
terjadi di muka bumi. Dari konferensi ini dihasilkan satu konvensi yang terdiri dari 17 bab, 320 pasal, dan 9 anek atau lampiran. Di konferensi inilah dihasilkan Konvensi Hukum Laut 1982 atau United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 atau UNCLOS 1982 yang mulai berlaku tanggal 16 November 1994 setelah diterimanya ratifikasi ke-60. Pada Konferensi Hukum Laut 3 ini, Indonesia berhasil memperkenalkan konsepsi negara kepulauan atau archipelagic state dan berbagai konsekuensinya, dan telah diakomodasi dalam UNCLOS pasal 46 hingga pasal 54. Konsep ini disampaikan oleh Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja mewakili Indonesia. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Itulah perjuangan dari pendahulu kita, Insinyur Juanda dan Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja, dalam memasukkan klausul negara kepulauan di dalam hukum laut internasional sehingga NKRI tetap jadi satu. Cukup sampai di sini dulu teman-teman, kita jumpa kapan-kapan. Salam.